Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada az-zakata tazkiyatan lin-nufusi wa tanmiyatan lil-amwal wa rattaba 'alal infaqi fi sabilihi khalafan 'ajilan wa thawaban jazilan fil mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul kabirul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi haza akmala sifatil makhluqina wa ajallal khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum fil aqwali wal af'ali wal ahwal. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. As-shaimin yang berbahagia dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Pada siang Jumat ini kita telah berkumpul dan berada di ruangan Masjid Jami Al-Anwar untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kalau nggak salah hari ke-16 dari bulan Ramadan. Berarti separuh dari bulan Ramadan telah kita lalui. Dan alhamdulillah kita laksanakan puasa tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar dan tidak ada gangguan sesuatu apapun. Juga kita mengharap mudah-mudahan kelanjutannya sampai akhir Ramadan juga kita bisa melaksanakan puasa tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, baik fisik atau mental, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai selesai dan sampai rampung. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, semuanya sudah maklum bahwa ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan, adalah hukumnya wajib, adalah hukumnya fardu. Nah, ada nih di bulan Ramadan yang juga hukumnya fardu. Itulah mengeluarkan zakat fitrah. Boleh jadi ada yang kurang mengerti atau mungkin yang kelupaan sehingga terlupakan membayar zakat fitrah. Sebetulnya membayar zakat fitrah ketika masuk bulan Ramadan itu sudah dibolehkan. Walaupun sunatnya yang paling bagus, maksud saya sunat mengeluarkan waktunya. Kalau mengeluarkannya wajib, tapi waktunya ada itu yang boleh dan ada yang sunat. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang boleh yaitu mulai masuk Ramadan, sudah boleh. Kemudian waktu yang sunat mengeluarkan zakat fitrah yaitu semenjak subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu yang paling bagus saudara-saudara. Setelah sholat Idul Fitri hukumnya makruh, tapi tetap wajib. Jadi masalah zakat fitrah tetap wajib. Ini saya menjelaskan tentang waktunya. Ada waktu boleh, ada waktu sunat, ada waktu makruh. Nah, waktu makruh setelah sholat Id. Ada lagi waktu haram, yaitu hari keesokannya, yaitu hari tanggal 2 Syawal. Walaupun haram melaksanakannya, tapi tetap wajib. Artinya dia berdosa menunda-nunda mengeluarkan zakat fitrah. Inilah saudara-saudara bahasan ahli-ahli hukum tentang waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang penting
Kalau kita ini sebagai kepala rumah tangga, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah buat diri kita, juga buat anak dan istri kita. Karena mereka adalah tanggungan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada penjelasan dari hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim, yang menerangkan tentang keparduan zakat fitrah, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata beliau, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi mempardukan zakat fitri. Kalimat mempardukan ini sudah menunjukkan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, hukumnya fardu, tidak boleh tidak. Kalau tidak dikeluarkan maka berdosalah ia. Berbeda sholat tarawih, hukumnya sunat, saudara-saudara. Tapi zakat fitrah hukumnya wajib. Itu ditegaskan di dalam hadis tadi dari sahabat Abdullah bin Umar. Berkata beliau, Nabi mempardukan zakat fitrah. So'an min tamrin atau so'an min syair. Di sini diterangkan bahwa yang dikeluarkan yaitu sebanyak 1 so'. 1 so' itu kalau di kita 3,5 liter. Ya. Kalau dikiloin 2,5 kilo. Ini saudara-saudara yang wajib dikeluarkan dalam bentuk ukurannya. Min tamrin au min syair. Yang dikeluarkan di masa Nabi ada yang berbentuk yaitu gandum, bahkan ada juga yang berbentuk jawawut begitu. Zaman dulu, zaman Rasul, jawawut itu ya bisa dijadikan makanan kedua. Ya. Karena memang makanan orang-orang Arab banyak, bukan saja makanan pokoknya gandum, tapi juga termasuk korma makanan pokok, termasuk jawawut makanan pokok. Ya. Berbeda kita, yaitu makanan pokoknya nasi. Ya. Hadirin, itu yang dikeluarkan. Jadi kalau di kita yang dikeluarkan adalah beras. Ya. Kemudian ini dikeluarkan alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir. Dikeluarkan yaitu untuk hamba sahaya, ya, yaitu budak zaman dahulu, sekarang tidak ada. Tapi sekarang ada yang namanya pembantu. Kalau pembantu kita itu termasuk yang makan ya, di rumah kita, artinya sehari-hari di rumah kita, maka kita pun wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Berbeda pembantu yang datang pulang. Jadi tidak makan kebutuhan makannya di rumahnya sendiri. Nah itu kita enggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini di zaman Rasul yaitu ada budak. Budak itu adalah tanggungan majikan. Maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib yaitu majikan. Ya. Kemudian wazakari wal unsa, itu wajib dikeluarkan zakat fitrah untuk laki dan perempuan. Tidak dibedakan, laki dan perempuan sama. Ya. Wassogir wal kabir, bahkan anak kecil atau dewasa. Jadi sampai-sampai bayi ya, dari kita ini wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Walaupun dia belum berkewajiban puasa. Tapi inilah saudara-saudara kewajiban yang ditentukan oleh Nabi. Mungkin hikmahnya untuk memperbanyak zakat fitrah. Sehingga memperluas penerima-penerima dari umat Islam. Sampai-sampai anak bayi pun wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Pasti yang mengeluarkan adalah orang tuanya. Ya. Kemudian dikatakan lagi di sini minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Maksudnya Nabi memerintahkan zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum orang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Id. Ini waktu yang paling bagus, waktu sunat. Kadang-kadang panitia agak repot sedikit. Ya, bila mana membagikan zakat fitrah pas banget hari raya Idul Fitri, sehingga mereka mengeluarkannya sebelum itu. Itu nggak ada masalah saudara-saudara ya. Jadi semuanya baik. Nah inilah penjelasan hadis tentang keparduan zakat fitrah. Tadi saya katakan bahwa zakat fitrah ini bukan saja buat diri kita, tapi buat orang-orang yang wajib kita tanggung makanannya. Orang-orang yang berkewajiban kita beri nafkah. Maka setiap orang yang wajib kita beri nafkah,
maka setiap itulah wajib kita berikan zakat fitrah. Itu semacam rumusan. Rumusannya, bila mana seseorang wajib kita beri nafkah, maka wajib pula kita keluarkan zakat fitrahnya. Seperti anak-anak kita walaupun dia masih bayi. Atau mungkin ibu bapak kita. Mereka tidak mandiri, mereka bergabung dengan kita seorang anak ya. Jadi anak ini yang bergabung kepadanya seorang bapak dan ibu, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah buat bapak dan ibunya. Karena bapak dan ibunya dia berkumpul dengan anaknya dan anaknya lah yang mengeluarkan yaitu kebutuhan pokok. Maka anak pula yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Ini diterangkan saudara-saudara di dalam hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Abdullah bin Umar. Amaronan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqatil fitri. Nabi memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitrah minas shaghir wal kabir, dari anak kecil dan dewasa, wal hurri wal abdi, dari orang merdeka dan budak, mimman tamunun. Kalimat mimman tamunun, dari orang-orang yang wajib kamu beri nafkah. Jadi orang-orang yang wajib kita beri nafkah, wajib pula kita keluarin zakat fitrahnya. Ini saudara-saudara hukum-hukum tentang zakat fitrah. Setiap orang muslim harus ngerti. Kalau tidak, dia akan berbuat kesalahan. Ini ilmu yang wajib dipahami dan wajib dimiliki. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sampai-sampai ini orang miskin pun wajib zakat fitrah. Loh, aneh saudara-saudara. Tapi memang demikian adanya. Orang miskin pun wajib zakat fitrah. Patokannya bila mana malam takbiran dan siang lebaran dia berkecukupan makan. Untuk makan malam takbiran dan siang lebaran ada. Untuk pakai ada. Masih ada lebihnya, wajib tuh si miskin ngeluarin zakat fitrah. Walaupun dia pun berhak menerimanya. Jadi si miskin di sini ada dua arah. Arah pertama dia berhak menerima zakat. Arah kedua dia pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Boleh jadi si miskin merasa ya seakan-akan berhak menerima saja, tidak wajib mengeluarkan. Ini salah besar saudara-saudara ya. Ini diterangkan ya di dalam beberapa hadis, di antaranya dari Abdullah bin Sa'labah. Ya, beliau berkata telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sa'un min burrin au qamhin ala kulli imri'in saghirin au kabirin hurrin au abdin zakarin au unsa ghaniyin au fakirin. Ada kalimat ghaniyin au fakirin. Artinya zakat fitrah ini diwajibkan terhadap orang kaya dan orang fakir. Jadi orang fakir saudara-saudara, orang fakir antara si miskin itu cukup perbedaannya ya. Bedanya kalau si fakir itu lebih miskin lagi. Mungkin bahasa gaul kita melarat saudara-saudara. Kalau miskin dia masih ada lah begitu. Tapi kan bukan dilihat dia melarat atau miskinnya, tapi dilihat ketika malam takbiran dan siang lebaran dia berkecukupan. Mungkin berkecukupan untuk makan karena banyak yang memberikan zakat fitrah. Dari depan, belakang, kanan, kiri memberikan zakat fitrah kepada si miskin atau si fakir. Maka di malam takbiran berasnya banyak. Nah, dia pula saudara-saudara wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka dengan demikian jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Saudara, ini zakat fitrah fungsinya adalah pertama tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan bagi kita ini yang berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa mengeluarkan zakat fitrah itu membersihkan minal lagwi war rafas, membersihkan diri dari perbuatan keji dan perkataan kotor. Walaupun kita sudah berusaha membuat puasa kita bermutu, membuat puasa kita berkualitas, yaitu dengan tidak berbicara dan tidak berbuat yang kotor dan keji. Tapi namanya manusia kadang-kadang juga ya dia berbuat. Nah, ini masih ada kesempatan untuk membersihkannya. Itulah saudara-saudara dengan zakat fitrah.
Maka disebutlah dikatakan zakatul fitri tuhratan lishaim minal lagwi warrafas. Zakat fitrah adalah membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan perkataan yang kotor. Fungsi yang kedua, zakat fitrah wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Orang yang berpuasa diasah dengan puasa. Dari puasa itu timbul rasa iba. Dari puasa itu timbul rasa kasihan. Timbul kepekaan sosial. Maka mereka yang berpuasa itulah diwajibkan zakat fitrah, tujuannya tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi dia makin peka terhadap orang-orang miskin sehingga dia berusaha mengeluarkan zakat fitrah untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Itu yang disebut fungsi yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Saudara, ada lagi fungsi yang ketiga, yaitu supaya orang-orang miskin tidak berkeliling minta-minta. Khususnya di hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri hari gembira. Gembira ini bukan milik orang kaya saja, tapi yang miskin pun juga berhak untuk bergembira. Supaya kegembiraan mereka lengkap, maka jangan berkeliling minta-minta. Karena minta-minta menggambarkan tidak gembira, menggambarkan sedih. Maka saudara-saudara, dikeluarkan zakat fitrah dengan tujuan supaya orang miskin tidak minta-minta. Itu yang disebut di dalam hadis agnuhum anit tawab fi hadzal yaum. Cukupkanlah orang-orang miskin ya dengan zakat fitrah, jangan sampai keliling ke sana kemari minta-minta. Walaupun sangat disayangkan, ya sangat disayangkan ada ya orang miskin tetap saja saudara-saudara. Jadi minta-minta semacam profesi. Padahal kan secara hukum agama minta-minta itu boleh kalau terpaksa. Apa terpaksa? Yang dimakan nggak ada, yang bisa dijual nggak ada, maka terpaksa minta-minta daripada mencuri. Anggap kebutuhannya 50.000 sehari, sudah dapat 50.000 hasil minta-minta, berhenti, jangan minta-minta terus. Dan dia berusaha, itu hukum Islam demikian. Tapi sayang, kadang-kadang umat Islam ada sebagian yang tidak mengerti hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup saya kutip perkataan Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah yang berbunyi yuba'u minal mata fi zakatil fitri mazada ala kuti lailatil aid wa yaumiha. Seseorang wajib mengeluarkan dan menjual barang-barangnya untuk keperluan zakat fitrah. Jadi seseorang wajib menjual barang-barangnya untuk keperluan zakat fitrah. Maksudnya para hadirin dia nggak punya beras, nggak punya uang, tapi punya barang. Mungkin bajunya 10 setel. Padahal dia butuh paling 2-3 setel. Ada lebihnya, jual itu baju untuk ngeluarin zakat fitrah. Ini menggambarkan pentingnya zakat fitrah. Maka dari itu, wajiblah kita ini sebagai umat Islam, khususnya yang di Jakarta, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di samping juga orang miskin mengeluarkan, mereka juga berhak menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah, di antaranya mengeluarkan zakat fitrah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.